Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 1121 ayah baptis dan calon ayah mertua. Pada akhirnya, Tuan Kota Mei yang membegalnya. Tanya Kaisar Iblis boneka hidup. Tang San mengangguk dan berkata, ya, pedang sucinya sangat kuat, dan itu telah menghancurkan kesadaran Kaisar Iblis ke-8. Membegal Kaisar bukanlah tugas yang mudah, tidak hanya untuk membegal tubuh, tetapi juga untuk membegal kesadaran. Kalau tidak, kesadaran itu abadi, dan Kaisar memiliki kemungkinan kebangkitan. Ketika dia membegal Kaisar King Kong Tianjing, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan kesadaran pihak lain. Tentu saja, wajar untuk mengatakan bahwa leluhur pohon muncul di dunia luar. Kaisar Iblis Abadi sedikit mengernyit, mengapa Tuan Kota Mei pergi ke sana? Kamu memintanya untuk pergi ke sana. Pertanyaan ini menanyakan poin kuncinya. Tang San berada di kota Jianmu, dan Mei Gongzi berada di kota Keri. Kedua kota utama dipisahkan oleh ribuan gunung dan sungai. Bahkan kota Kristal tidak terlalu dekat dengan kota Keri. Mengapa Mei Gongzi tiba di Crystal City sangat baik? Jika dia tidak mengetahui hubungan antara Kaisar Iblis Abadi dan Mei Gongzi, Tang San mungkin akan berpikir bahwa Kaisar Iblis Abadi yang mengajukan pertanyaan seperti itu menargetkan Mei Gongzi. Setelah merenung sebentar, Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, aku menyuruhnya pergi. Faktanya, setelah Suanyu sembuh, kami sudah menduga bahwa dalang di balik layar akan mengambil keuntungan dari cedera berat Suanyu dan sekarat untuk pergi ke Crystal City untuk mencapai tujuannya, jadi aku menghubungi Tuan Kota Mei dan memintanya untuk pergi ke Crystal City untuk membantu. Tuan Kota Mei tiba tepat waktu dengan teleportasi dan bergandengan tangan dengan kami. Kami dengan ketat menyimpan obat Suanyu sampai saat itu, jadi Kaisar Iblis ke-8 juga sedikit lengah ketika dia melihat kami. Sebagai penguasa kota, Suanyu, dengan bantuan kekuatan kota kristal, tidak kalah dengan dia, dan dengan aku dan Tuan Kota Mei, dia meninggalkannya di sana. Apa yang dikatakan Tang San pada dasarnya adalah kebenaran, dia tidak menyembunyikan apapun. Kaisar Iblis boneka hidup mendengarkan dengan seksama. Kalian terlalu berani, bahkan berani menyergap Kaisar. Kaisar Iblis boneka hidup berkata dengan dingin. Tang San tersenyum pahit dan berkata, ini juga sesuatu yang tidak bisa kami lakukan, dan kami juga melindungi diri kami sendiri. Kaisar Iblis ke-8 mengirim seseorang untuk menyelinap ke Kaisar Semu dan ingin mengambil kesempatan untuk menduduki kota utama, yang akan melanggar aturan istana leluhur. Tetua ketiga klan telah jatuh, dan hanya ada 3 tetua di tingkat Raja Iblis besar di klan kita, dan kerugiannya sangat besar. Berbicara ini, wajahnya menjadi berat. Kaisar Iblis boneka hidup mengangguk dan berkata, lakukan apa yang harus kamu lakukan, jangan main-main dengan angin dan hujan, jatuhnya 2 kaisar berturut-turut terkait denganmu, dan pengadilan leluhur sangat tidak puas dengan masalah ini. Bagaimana yang penting adalah istana leluhur, jika semua kaisar yang kamu dapatkan berada dalam bahaya karena keberadaanmu, maka kamu tidak jauh dari kematian. Ya, aku mengerti, kata Tang San dengan hormat. Ekspresi Great Undead Demon Emperor melunak, kapan kamu akan menikah dengan Tuan Kota Mei? Tang San berkata, awalnya, setelah aku menyelesaikan retretku, aku akan pergi ke kota Keri untuk secara resmi melamar pernikahan, tetapi aku tidak berharap untuk menemukan hal seperti itu. Aku pertama kali datang ke istana leluhur untuk melaporkan bahwa mahar sudah dipersiapkan di rumah, dan kemudian aku akan berangkat ke kota Keri. Kemudian harapan pernikahan akan diadakan di halaman leluhur, sehingga nyaman bagimu semua untuk berpartisipasi. Setelah mendengarkan kata-katanya, wajah Kaisar Iblis boneka hidup sedikit melunak. Bagimu, 2 hal terpenting saat ini adalah menikah dan menjadi seorang kaisar. Jangan khawatir tentang hal lain. Klan Pohon Emas Biru Netral, Zuting juga akan berusaha melindungimu. Kejadian ini adalah kecelakaan, jadi jangan menyimpan dendam. Kamu harus melakukan 2 hal ini terlebih dahulu, dan kemudian berbicara tentang hal-hal lain. Mengerti, kekuatan adalah dasar dari segalanya. Ya, terima kasih yang mulia untuk poinnya. Kaisar Iblis boneka hidup memberinya pandangan yang dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jaga baik-baik Tuan Kota Mei, kamu hanya saat yang cerah, jika kamu dapat menonton dan saling membantu di masa depan, dengan bakatmu, kamu pasti akan dapat berdiri teguh di halaman leluhur. Kita semua semakin tua, dan keluarga leluhur masa depan adalah milikmu. Apakah ini pelepasan kebaikan?
Ingatkan dirimu terlebih dahulu, lalu lepaskan kebaikan. Ini adalah ekspresi kedekatan. Keluar dari tempat Kaisar Iblis boneka hidup, Tang San langsung berbelok dan tiba di kediaman Kaisar Iblis Jing Feng di halaman leluhur tidak jauh. Kaisar Iblis Jing Feng telah menunggunya, dan ketika dia melihat Tang San masuk, dia tidak berbicara secara langsung, tetapi membuat isyarat undangan, meminta Tang San untuk duduk. Dibandingkan dengan sikap Kaisar Tianyang Tianjing dan Kaisar Iblis Abadi besar dengan atasan mereka, Kaisar Iblis Jing Feng tampak sangat damai. Bagaimanapun, dia adalah orang dengan peringkat terendah dari semua kaisar, dan kekuatan Tang San yang sebenarnya adalah dalam pertempuran untuk menduduki kaisar. Kaisar Iblis Jing Feng bahkan tidak tahu siapa yang lebih kuat dari pemuda di depannya. Yang satu ini mewarisi kemampuan Kaisar Iblis Kristal untuk berakting kembali. Yang mulia memintaku untuk datang, ada apa? Tanya Tang San. Kaisar Iblis Jing Feng berkata sambil tersenyum, aku terutama berterima kasih. Sejujurnya, jatuhnya Kaisar Iblis Kegelapan sangat mendadak. Aku tidak menyangka bahwa aku akan menjadi penerima manfaat. Tang San tersenyum dan berkata, inilah yang seharusnya yang mulia dapatkan. Lagi pula, kamu tidak pernah memiliki kota utama sendiri. Yang mulia pedang suci tidak tertarik dengan ini. Kaisar Iblis Besar Jing Feng berkata, setelah kamu dan Tuan Kota Mei menikah di masa depan, kamu dipersilakan untuk datang ke kota naga hitam sebagai tamu. Tentu saja, kota itu harus diganti namanya menjadi kota Jing Feng pada waktu itu. Kapan kamu akan pergi ke pernikahan? Kaisar akan memiliki hadiah besar pada saat itu untuk diberikan. Tang San tersenyum dan berkata, aku akan pergi ke kota Keri untuk melamar. Aku harus datang ke istana leluhur untuk menikah nanti. Kaisar Iblis Jing Feng berkata, itu bagus, itu lebih nyaman. Baiklah, aku akan menunggumu di istana leluhur kalau begitu. Tang San berkata, kalau begitu terima kasih yang mulia. Kaisar Iblis Jing Feng tersenyum dan berkata, sama-sama. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk mengatakan bahwa meskipun aku peringkat rendah di antara para kaisar, aku bukan satu-satunya kaisar di klan Iblis Phoenix. Tang San tersenyum pahit, aku baru saja keluar dari tempat Kaisar Iblis Abadi. Kaisar Iblis Jing Feng tertegun sejenak, apa yang dicari oleh yang mulia darimu? Tang San berkata, salah satunya adalah untuk memahami kematian Kaisar Iblis Kegelapan kali ini. Yang lainnya adalah untuk mengingatkanku untuk tetap rendah hati dan berhenti menyebabkan masalah. Kaisar Iblis Jing Feng berkata, yang mulia benar. Jatuhnya kedua kaisar terkait denganmu, kamu benar-benar harus berhati-hati. Mari kita lakukan pernikahan terlebih dahulu. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang istana leluhur. Kaisar Iblis Abadi mengingatkanmu untuk kebaikanmu sendiri. Kami semua akan mendukungmu. Tang San tentu saja tidak perlu khawatir, belum lagi klan Pohon Emas Biru memainkan peran besar di berbagai klan, hanya banyak kaisar di istana leluhur yang memiliki hubungan dekat dengannya. Di bawah pendekatannya yang disengaja, Tianyang Tianjing Huang telah menganggapnya sebagai miliknya. Dengan persetujuan dari Tianyang Tianjing Huang, tidak ada masalah dengan Yin Tianjing Huang. Di pihak klan monster, karena Mei Gongzi, Kaisar Iblis Abadi, Kaisar Iblis Harimau Putih, dan yang ada di depannya semuanya dapat dikatakan sebagai pendukung mereka, hampir setengah dari kaisar terkait dengannya. Dekat, apa yang dibahas oleh pengadilan leluhur, sebagai kaisar semu, dia telah mulai memiliki hak tertentu untuk berbicara. Ini adalah kepercayaan Tang San setelah dia menjadi kaisar semu. Setelah tiga kaisar mengingatkan atau mengungkapkan niat baik mereka, Tang San diam-diam meninggalkan istana leluhur, dan tidak pergi menemui lebih banyak kaisar, seperti Kaisar Iblis Harimau Putih dan Kaisar Iblis Besar Pedang Suci. Dia dipanggil oleh kaisar harus tidak bisa menyembunyikan orang yang teliti. Adalah satu hal untuk melihat beberapa untuk memberi dirimu suara, tetapi tidak baik untuk melihat terlalu banyak. Dalam banyak kasus, rasa proporsi sangat penting. Tidak terburu-buru meninggalkan istana leluhur, dia pergi ke situs istana emas birunya untuk melihat. Gunung sucinya juga ada di sini. Lokasinya sangat sentral, dan sangat dekat dengan istana leluhur. Pertahanan lingkaran dan lingkaran pengumpul roh semuanya sedang dibangun. Secara khusus, dia masih harus menunggu dia kembali dan membangun di sini. Setelah melihat secara umum, dia menjelaskan kepada orang yang bertanggung jawab atas pembangunan beberapa pemikirannya sendiri tentang pembangunan istana emas biru. Baru saat itulah Tang San meninggalkan istana leluhur dan kembali ke kota Jianmu. Solen 5 chapter 1122 tiba, melamar. Keberangkatan ini tidak menggunakan teleportasi, tetapi terbang langsung.
Semakin sampai saat ini secara bertahap mampu menguasai segalanya, Tang San menjadi lebih berhati-hati. Kaisar Iblis Rubah Surgawi harus diperlakukan dengan hati-hati. Untuk lawan seperti itu, dia tidak akan pernah menganggapnya enteng. Meskipun tidak ada masalah dalam perlindungan diri, itu terlalu terlibat, dan itu tidak boleh menjadi pertarungan yang mudah sampai saat terakhir. Semuanya berjalan lancar dalam perjalanan kembali, tanpa menghadapi risiko apapun. Inilah yang bisa dirasakan Tang San melalui mata surgawi konsonan. Ketika dia tiba di kota Jianmu, Jin Yaosen sudah menyiapkan lamaran untuk pernikahannya. Di antara mereka, 12 anggota klan Pohon Emas Biru Orde 9 menemani. Kehadiran terlalu banyak tetua tingkat raja akan terlalu mencolok, mempengaruhi netralitas klan Pohon Emas Biru, tetapi Feng Hao Doulo peringkat ke-9 tidak begitu mencolok. Bagaimanapun, ini adalah pernikahan, dan tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa jika ada sedikit bias. Untuk bersatu kembali dengan Mei Gongzi sesegera mungkin, Tang San tidak beristirahat setelah kembali ke kota Jianmu. Dia mengambil hadiah lamaran dan mengendarai kereta Pegasus ke timur. Ini adalah lamaran pernikahan resmi, dan tidak boleh lewat teleportasi, harus dilakukan dengan meriah agar semua kota utama bisa melihatnya. Bagaimanapun, ini adalah pernikahan yang membentang di timur dan barat, dan juga merupakan salah satu pernikahan terpenting dalam sejarah istana leluhur, harus dilihat oleh semua orang. Ketika melewati halaman leluhur, Tang San tidak memasuki halaman leluhur untuk beristirahat, tetapi terbang langsung ke halaman leluhur dan terus maju. Tetap secepat mungkin. Setiap malam ketika dia sedang beristirahat, dia diam-diam akan berteleportasi ke kota Keri untuk bertemu dengan Mei Gongzi, menunggu sebentar, dan kemudian kembali ke tim. Benua Falan begitu besar sehingga bahkan jika Pegasus terbang hampir tanpa henti, butuh lebih dari setengah bulan untuk melihat tembok kota-kota Keri. Tim Pegasus turun dari langit, perlahan meluncur turun dan jatuh. Sebagai Kaisar Semu, Tang San tidak akan memiliki masalah bahkan membiarkan konvoi terbang langsung ke kota, tetapi dia tidak melakukan itu. Kota Keri secara alami siap untuk waktu yang lama. Di luar kota Keri, Putri Merak memimpin semua tetua klan Monster Merak, dan para tetua klan Pohon Emas Biru yang telah tiba di kota Keri sebelum menunggu untuk menyambut mereka di luar kota. Pegasus dan kereta mendarat dengan rapi di luar kota. Para penjaga klan Monster Merak sudah menunggu di sini, dan para penonton menunggu dengan sabar, ingin melihat Junyan seperti apa yang bisa menjadi suami dari suami tuan kota mereka yang cantik. Karpet merah terbentang jauh dari gerbang kota. Cuaca hari ini juga sangat baik. Bahkan jika cuaca buruk, kemampuan merak monster Rache pasti akan membuatnya lebih baik di momen penting ini. Kereta Pegasus berhenti di depan karpet merah, dan Tang San turun dari kereta ditemani oleh para tetua yang menyertainya. Di sisi lain, Putri Merak membawa para tetua klan Monster Merak untuk menyambutnya. Aku telah melihat Kaisar Semu. Putri Merak membungkuk sedikit ke Tang San. Ini adalah etiket kelas yang berbeda. Tang San, yang sudah menjadi Kaisar Semu, hanya berada di urutan kedua setelah selusin kaisar dalam pengetahuan di seluruh benua Falan. Tang San segera membalas hormat, aku telah melihat Putri Merak. Ini adalah etiket generasi muda. Putri Merak tersenyum sedikit, dan membuat isyarat undangan ke Tang San. Para tetua dari kedua belah pihak secara alami berpisah ke samping untuk memberi jalan. Tang San berjalan berdampingan dengan Putri Merak. Putri Merak sengaja membuntutinya setengah posisi, tetapi dibawa kembali oleh Tang San dengan menghentikan langkahnya, etiket sempurna, dan kerendahan hati. Meskipun dia tahu siapa dia, senyum di wajah Putri Merak masih sedikit lebih intens. Memasuki kota utama bersama-sama, sudah ada kereta mewah yang telah disiapkan oleh klan Monster Merak. Tang San dan Putri Merak naik kereta terbesar bersama-sama, masing-masing dengan rombongan mereka, dan menuju Keri City Lord's Mansion bersama. Sebagai orang yang dilamar untuk menikah, Mei Gongzi secara alami tidak dapat menunjukkan wajahnya dengan mudah, dan sedang menunggu kedatangannya di mansion tuan kota di kota Keri. Kereta berbaris sepanjang jalan, dan jalan-jalan kota Keri sudah berjalan lancar untuk lamaran pernikahan ini. Mei Gongzi mengumumkan bahwa seluruh kota akan merayakannya selama 3 hari. Bagi masyarakat kota Keri dan ras besar, ini tidak diragukan lagi adalah hal yang paling penting. Tuan kota menikah dengan kaisar semu lainnya. Ini berarti kota Keri akan makmur di masa depan, itu berarti kota utama akan lepas landas, dan klan Monster Merak pasti akan berkembang biak dengan cemerlang. Ini adalah prioritas utama untuk seluruh ras. Bahkan jika dia telah hidup dalam 2 kehidupan, bahkan jika dia pernah menjadi Raja Dewa dan melamar kekasihnya,
dia tidak tahu mengapa, sejak dia memasuki kota Keri, hati Tang San menjadi sedikit gugup dan bersemangat, bukan strategi biasa. Duduk di kereta, Putri Merak bisa dengan jelas merasakan kegugupan Tang San. Dia tidak banyak bicara sepanjang waktu, tetapi kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Putri Merak juga tidak mengganggunya, dia tahu dengan jelas kesulitan dan hambatan seperti apa yang dialami pasangan ini di sepanjang jalan. Kemanusiaan saja menghadapkan mereka ke semua jenis kecaman. Dan betapa besar upaya yang telah dilakukan Tang San, dan akhirnya dia bisa menipu semua kaisar, dan datang untuk menyambut Mei Gongzi sebagai kaisar semu dan penguasa kota utama. Kesulitan yang terlibat, bahkan jika kamu memikirkannya, penuh dengan luar biasa. Namun, dalam perjalanannya, mereka bertahan sampai sekarang, dan akhirnya mereka harus membiarkan awan tetap terbuka dan melihat bulan. Kereta akhirnya berhenti, jantung Tang San sedikit bergetar, dan dia memandang Putri Merak tanpa sadar, apakah kamu di sana? Dengan akal ilahinya, pada kenyataannya, di mana dia perlu bertanya, dia hanya perlu memindai untuk mengetahui di mana dia berada. Tapi dia gugup dan bersemangat, dan dia masih menanyakan kata-kata seperti itu. Putri Merak mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, jangan gugup, dia sudah menyiapkan gaun pengantinnya, hanya menunggumu datang. Tang San mengangguk dengan penuh semangat, tetapi emosi spiritualnya melampaui kata-kata. Setelah turun dari kereta, gerbang City Lord's Mansion sudah terbuka lebar, dan raungan hormat mengikuti. 81 meriam salut standar tertinggi. Hanya kaisar yang memiliki spesifikasi seperti itu dalam keadaan normal. Dan pada saat ini, untuk kota Keri, Tang San bukan hanya seorang kaisar semu, tetapi juga calon menantu, yang memiliki standar seperti itu untuk menyambutnya. Bahkan istana leluhur tidak akan mengatakan bahwa dia sombong dalam hal seperti itu. Tang San sedikit merapikan pakaiannya dan memandang Putri Merak di sampingnya, yang membuat isyarat undangan kepadanya. Kali ini, Tang San tidak menyerah lagi, tetapi melangkah menuju rumah penguasa kota. Dia sudah merasakan keberadaan kesadaran ilahinya, dan bahkan merasakan senandung pedang Asura yang sedikit bergetar dalam kesadaran ilahinya. Hatinya gelisah, bagaimana dia bisa tenang? Pada saat ini, semua suara telah dikeluarkan dari pikirannya, yang bisa didengar Tang San hanyalah langkah kaki dan detak jantungnya sendiri. Dan detak jantung lain yang semakin dekat. Matanya sedikit kabur, pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengingat semua jenis kehidupan masa lalu dalam pikirannya, mengingat semua yang telah dia lakukan untuk dirinya sendiri dengan segala cara, dan lebih banyak lagi, semua hal baik yang dia lakukan bersama. Keindahan kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini tampaknya telah tumpang tindih pada saat ini. Tang San tidak bisa tidak berterima kasih kepada kehendak alam semesta di dalam hatinya, bagaimanapun, biarkan kekasih mereka menikah. Akhirnya, dia dapat mengambil kembali istrinya, mengambil kembali pengantinnya, dan membiarkannya menjadi nyata kembali ke sisinya. Akhirnya, dia berjalan ke aula besar. Tidak ada penonton di aula, dan seluruh aula kosong. Bahkan saat Tang San berjalan ke aula, Putri Merak melambaikan tangannya ke belakang dan menutup kedua pintu besar itu. Solen 5 chapter 1123 kamu bisa mencium tunanganmu sekarang. Di platform tinggi di depan, dia berdiri di sana, mengenakan pakaian lengkap. Dalam balutan gaun perak putih dan mahkota perak putih, wajah cantiknya begitu mempesona. Dia sedikit mengerucutkan bibir merahnya, dan ada sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya di matanya yang indah. Di lehernya yang ramping, dia mengenakan kalung doa untuk kehidupan roh, selain itu, tidak ada perhiasan lain. Tang San berdiri diam, semua yang ada di tubuhnya mulai berubah dengan tenang. Warna biru pada kulit memudar, paku memudar. Gaun putih bersih yang sama menutupi seluruh tubuhnya, pada saat ini, dia bukan lagi Jin Miaolin, tetapi Tang San yang hanya miliknya. Saling memandang, Mei Gongzi terkejut melihat bahwa pada saat ini, dia sudah menangis tak terkendali. Segera, air mata menggenang di matanya. Aku tidak bisa lagi mengendalikan emosiku, apalagi menahan diri dari seorang pemilik kota atau seorang gadis. Dia sudah berlari turun dari platform tinggi, ke arahnya. Air mata yang mengalir dari matanya telah meluluhkan hatinya. Pada saat ini, dia hanya ingin melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan mengisi segalanya dengan kehangatannya sendiri. Saat dia melihat Mei Gongzi, emosi Tang San tidak bisa lagi dikendalikan. Penyakit cinta dua masa kehidupan, kerja keras seumur hidup ini, pada saat ini, dia hanya merasa bahwa semuanya sepadan, semua yang telah dia bayar untuk usaha mereka tidak sia-sia, dan akhirnya, mereka benar-benar bisa bersama lagi.
Dia juga berjalan ke arahnya dengan cepat, air mata mengaburkan semua yang ada di depannya, dan semua pemandangan di sekitarnya memudar, hanya sosoknya yang selalu jelas. Ketika kedua sosok itu akhirnya tumpang tindih, kedua hati itu sudah melekat erat satu sama lain. Mereka saling berpelukan begitu erat, dan air mata Tang San semakin mengalir. Memeluknya erat, memeluknya. Pelukan kali ini tampaknya berbeda dari masa lalu, dan pelukan semacam ini mencairkan satu sama lain. Mei Gongzi dengan lembut membelai punggungnya, dan matanya sudah selembut air. Dia bisa sangat merasakan suhu pada pria ini, dan merasakan cinta tulusnya yang tak tertandingi untuknya. Terima kasih telah datang ke dunia ini untuk menemukanku. Dia berkata dengan lembut. Tang San hanya memeluknya lebih erat, jangan sampai ini hanya mimpi. Hanya bersandar satu sama lain seperti ini, untuk waktu yang lama, emosi mereka sedikit demi sedikit menjadi tenang. Tang San dengan hati-hati mengendurkan lengannya, dan menatapnya dari jarak dekat dengan tatapan membara. Wajah cantik Mei Gongzi sedikit merah, tetapi dia tidak menghindari matanya, dia juga memperhatikan matanya. Wajah Tang San menunjukkan kecemerlangan yang aneh, lalu melepaskan tangannya, mundur 2 langkah, dan berlutut dengan satu lutut. Sayang, maukah kamu menikah denganku? Dia di sini untuk melamar, dan upacara harus dilakukan lagi. Mei Gongzi menatapnya, senyum tiba-tiba muncul di matanya yang indah, ya. Hati Tang San bergetar hebat pada saat ini, dan dengan hati-hati mengambil tangan kiri yang dia serahkan. Dia berdiri perlahan, bibirnya mengerucut, tetapi tidak ada lagi kesedihan di wajahnya, matanya penuh senyum, meskipun pada saat ini, masih ada air mata kristal di wajahnya. Di mana cincin pertunanganku? Mei Gongzi berkata dengan marah. Sudah siap. Tang San tersenyum sedikit, mengulurkan tangan kanannya, dan cahaya aneh tiba-tiba muncul di telapak tangannya, yang merupakan menara ruang dan waktu. Saat dia melihat menara ruang dan waktu, Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana, tetapi saat berikutnya, dia melihat bahwa menara ruang dan waktu mulai berputar dengan keras. Seperti kristal, sangat jernih, tetapi itu berkedip halo cincin waktu dan ruang. Ini, Mei Gongzi menatapnya dengan heran, tentu saja dia tahu betapa pentingnya menara ruang dan waktu bagi Tang San, dan bahkan terkait dengan kemampuan 2 garis keturunannya. Tang San sudah mengambil cincin itu, meletakkannya di jari manis tangan kirinya, menundukkan kepalanya, dan menempelkan dahinya ke dahinya. Semoga waktu tidak menjadi tua, kamu dan aku akan hidup selamanya, dan menjadi satu hati selamanya. Sebuah lingkaran cahaya lembut mekar dari cincin ruang dan waktu, menutupi tubuh mereka. Pada saat itu, merek cahaya diintegrasikan ke dalam tubuh mereka pada saat yang sama. Cincin waktu Mei Gongzi adalah ilusi untuk sesaat, dan saat berikutnya, itu adalah cincin lain. Itu dipisahkan dan diletakkan di jari manis tangan kiri Tang San. Kedua cincin itu terpisah dengan jelas, tetapi tampaknya saling terkait. Perasaan indah juga muncul di benak Mei Gongzi, yang membuatnya jelas merasakan bahwa kekuatan waktu telah terpatri di lautan kesadarannya. Berbagi artefak, selamanya terikat bersama. Tang San mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut membelai pipinya yang putih dan bersih, jari-jarinya meluncur ke bawah dan mendarat di kalung doa untuk kehidupan yang sama. Detik berikutnya, kesadaran dewa dibangkitkan, cahaya keemasan dan bayangan muncul di belakang Tang San, dan pemandangan aneh juga muncul. Dengan infus kesadaran ilahi, kalung Kilin Tong Seng tiba-tiba meledak menjadi kecemerlangan emas yang luar biasa. Kekuatan aneh mengelilingi dan menyebar, menutupi mereka. Mei Gongzi menatapnya, cahaya merah kecil melintas di antara alisnya, dan pada saat berikutnya, pedang Dewa Asura muncul di belakangnya. Lingkaran emas besar juga muncul di kaki mereka. Tanpa kata-kata, kekuatan artefak dewa sudah mulai muncul, dan sinar cahaya aneh terjalin di dalamnya, seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan melalui waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, pada kalung Kilin Tong Sheng, 2 balok emas menyelimuti mereka pada saat yang sama. Pada saat ini, kesadaran tampaknya telah menyatu, dan perasaan yang jelas muncul, seolah-olah pada saat ini, mereka tidak lagi terpisah satu sama lain, dan mereka telah sepenuhnya terintegrasi menjadi satu. Aku ingin tinggal bersamamu dalam doa. Mereka berseru pada saat yang sama dan mengucapkan kalimat ini. Saat berikutnya, cahaya keemasan yang cemerlang menerangi seluruh aula dengan sangat terang. Riak emas cerah dan bergoyang di udara. Itu adalah kecemerlangan yang cemerlang, itulah mata rantai doa untuk kehidupan yang sama. Sejak saat itu,
mereka tidak akan lagi terpisah satu sama lain dan akan hidup dan tiada bersama. Melihat Tang San di depannya, merasakan hubungan yang erat di antara mereka, Mei Gongzi tampaknya memiliki sesuatu dalam pikirannya, dan gambar-gambar dengan cepat melintas di benaknya. Meski hanya sepenggal, sepertinya sosoknya semakin jelas di hatinya. Jika suami seperti ini, apalagi yang bisa dia minta? Kamu bisa mencium tunanganmu sekarang, katanya lembut. Dia mengangkat wajahnya yang lembut, dalam, dan menciumnya. Itu adalah cinta tanpa akhir. Kota Keri tidak pernah semeriah ini, dan 3 hari Daking akan dirayakan di seluruh dunia. Seluruh kota Keri seolah menjadi lautan kebahagiaan. Ucapan selamat yang tak terhitung jumlahnya dikirim dari ras utama ke rumah penguasa kota, memberi selamat kepada penguasa kota atas pertunangan resminya. Mei Gongzi juga secara resmi mengumumkan bahwa segera setelah itu, dia akan menemani Tang San ke istana leluhur untuk secara resmi menikah dan menikahinya sebagai istrinya. Kemudian datanglah serangan melewati kaisar. Saat malam tiba, hanya ada satu meja perjamuan di mansion tuan kota. Meninggalkan semua hiruk-pikuk, di perjamuan ini, sebagian besar peserta adalah manusia. Tang San, Mei Gongzi, Xiao He, Putri Merak, Sukin, dan kemudian ada Zhang Haoxuan, guru pencerahan Tang San setelah dia datang ke plain ini, dan teman-temannya. Kakak Wu Bingji, Dubai, Guli, Cheng Zicheng. Dengan bantuan Tang San, kekuatan mantan rekannya tidak seperti dulu, kecuali Dubai, 3 lainnya sudah setingkat Raja Iblis. Setelah Wu Bingji memenangkan tahta beku yang dilelang Tang San, kultivasinya telah tumbuh lebih cepat, dan kerugian garis keturunannya telah sepenuhnya terhapus. Namun, itu akan memakan waktu untuk menyerang Raja Iblis Besar. Pada saat ini, Tang San juga menghadapi kerumunan sebagai manusia ketika Wu Bingji dan yang lainnya mengetahui bahwa Mei Gongzi akan bertunangan dengan Jin Miaolin, kepala klan pohon emas biru, mereka semua terkejut. Tetapi hari ini, bahkan ketika mereka datang ke perjamuan, hati mereka masih penuh dengan kebencian. Mereka tidak menyadarinya sampai mereka menyaksikan Tang San berubah, dari biru menjadi apa yang mereka kenal. Tapi rasanya masih sangat luar biasa. Solen 5 chapter 1124 tempat pertama kali kita bertemu. Dahulu kala, dia adalah junior termuda yang akhirnya masuk Akademi Redemption Organization, tapi sekarang, dia sudah menjadi kaisar semu yang bisa membegal kaisar. Di bawah kepemimpinannya, umat manusia akhirnya memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Semua dendam di hati mereka hilang, melihat mereka akhirnya menikah. Sebagai mantan partner, mereka hanya memiliki berkah penuh di hati mereka. Setelah 3 putaran minum, Tang San tersenyum dan berkata, Xiao Mei dan aku akan segera pergi ke halaman leluhur untuk mempersiapkan pernikahan. Setelah pernikahan, kita secara resmi akan mulai mundur dan menyerang bencana menjadi kaisar. Hanya dengan menjadi kaisar kita dapat benar-benar memiliki orang yang melindungi ras. Perdana Menteri, Guru, kamu siap? Ketika kita menikah, inilah saatnya seluruh klan akan diteleportasi. Ketika dia mengatakan seluruh klan, dia secara alami merujuk pada manusia. Xiao He mengangguk sedikit, semuanya sudah siap, hanya menunggu kesempatan. Apakah kami perlu menunggumu menjadi kaisar sebelum berteleportasi? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Setelah kita menikah, Xiao Mei dan aku akan segera mundur. Di antara kaisar di istana leluhur, sudah ada beberapa orang yang mendukung kita. Sebelum kita menjadi kaisar, atau sebelum kita gagal menjadi kaisar, bahkan kaisar iblis rubah surgawi tidak akan bertindak gegabah. Jangan lupa, kita baru saja membegal seorang kaisar. Mereka juga harus menimbang. Setelah kita menjadi kaisar, semuanya secara alami akan berakhir. Saat itu, apapun yang terjadi, kalian semua hanya perlu terus mengembangkan kemanusiaan kita. Zhang Haoxuan berkata dengan sedikit khawatir, Tang San, jangan mengambil risiko. Kamu telah berhasil mencapai tempatmu hari ini, dan Su Sucuzi sebenarnya yang terbaik. Selama kamu berdua bisa menjadi kaisar dan melindungi kita manusia, mengapa khawatir tentang perkembangan manusia? 2 jenis warisan kultivasi yang diberikan Tang San ke sisi manusia, kontrol elemen menjadi lebih baik sekarang. Semakin banyak manusia yang bergabung, Tang San terus menyesuaikan kode hukum yang diberikan ilahi. Dapat dibayangkan bahwa masa depan harus menjadi jalur kultivasi yang sangat bagus. Selama ada cukup waktu, manusia secara alami akan memiliki peluang besar untuk berkembang. Tang San dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru, jangan khawatir, aku punya rencana sendiri. Su Sucuzi, dia juga ingin melakukan hal yang sama.
Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan. Begitu dia dan Mei Gongxi menjadi kaisar, mereka pasti akan menghadapi penolakan besar dari seluruh plane. Pada saat itu, mereka harus meninggalkan plane bintang Falan sesegera mungkin. Jika tidak, bahkan jika plane menolak mereka, keberadaan mereka pada gilirannya akan menyebabkan plane runtuh. Terlebih lagi, mereka bukan milik plane ini sejak awal. Di plane asli mereka, masih ada begitu banyak kerabat dan teman yang menunggu kepulangan mereka. Oleh karena itu, Tang San akan menangani urusan plane ini, tetapi tidak mungkin untuk tinggal di sini selamanya. Zhang Haoxuan mengangkat gelasnya dan berkata, tidak peduli apa yang kamu katakan, semua yang telah kamu lakukan untuk umat manusia selama bertahun-tahun ada di mata semua orang. Kamu adalah cahaya Redemption Organization sejati bagi umat manusia dan benar-benar memimpin umat manusia ke masa depan. Biarkan anggota klan kita tidak pernah diperbudak lagi. Tang San mengangkat gelasnya untuk menemuinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, untuk pengembangan masa depan umat manusia, kita hanya bisa menjadi pemandu. Klan kitalah yang benar-benar memutuskan masa depan dan arah. Hanya dengan upaya dari generasi ke generasi kita akhirnya bisa menjadi protagonis dunia ini. Dengan kecerdikan dan kreativitas manusia kita, ini hampir merupakan jalan yang tak terhindarkan, satu-satunya perbedaan adalah berapa lama prosesnya. Xiao He juga mengangkat gelasnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, bersulang untuk masa depan umat manusia. Dia sekarang menjadi manusia sejati. Semua orang mengangkat gelas mereka dan minum bersama. Perjamuan bubar, menyisakan ruang untuk kedua tunangan. Kamu lelah, istirahatlah lebih awal. Mei Gongxi memegang tangan Tang San dan berkata dengan lembut. Tang San menggelengkan kepalanya, aku tidak lelah, selama aku bersamamu, tidak apa-apa. Kalau begitu kita, Mei Gongxi menundukkan kepalanya, tetapi wajahnya sudah memerah. Mereka secara resmi bertunangan, dan dia tidak memiliki pembelaan terhadapnya untuk waktu yang lama di dalam hatinya. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, ayo jalan-jalan. Hah, Mei Gongxi tertegun sejenak, tetapi pada saat berikutnya, tubuhnya yang halus ditutupi oleh cahaya perak yang dilepaskan dari tubuhnya. Ketika muncul kembali, itu sudah berada di luar mansion Tuan Kota. Sinar cahaya kabur menyelimuti mereka, dan bahkan orang yang melewati mereka tanpa sadar akan mengabaikan keberadaan mereka. Ini adalah aplikasi dari Lingki Tianyan. Tang San meraih tangan Mei Gongxi dan berjalan perlahan di alun-alun pusat kota Keri. Bulan cerah dan bintang-bintang jarang, dan udara di malam hari agak dingin, tetapi juga memiliki sedikit semangat dan hiruk-pikuk kota. Tang San meraih tangannya dan berjalan seperti itu, dan segera datang ke tempat yang akrab. Melihat bangunan kecil di depannya, Mei Gongxi tidak bisa menahan tawa. Di mana pertama kali kita bertemu, katanya lembut. Tang San mengangguk, aku tidak akan pernah melupakan pandangan itu. Kamu tahu, saat aku melihatmu, pikiran pertamaku adalah tunduk pada kehendak dewa. Pada saat itu, aku berterima kasih kepada semua dewa, terima kasih untuk segalanya. Akhirnya membiarkanku melihatmu lagi. Mengikuti jejak reinkarnasimu, aku datang ke plane ini. Saat pertama kali datang ke sini, itu adalah saat yang paling berbahaya. Meskipun aku masih memiliki sedikit kesadaran, tubuhku terlalu rapuh saat itu, hanya bayi kecil, terutama dalam ras manusia, bahkan memiliki masalah dengan makan. Saat itu, aku bisa menghadapi kemungkinan hidup dan tiada setiap saat. Aku benar-benar tidak yakin apakah kamu masih hidup di plane yang berbahaya ini, dapatkah aku menemukanmu lagi? Meskipun apa yang dia katakan damai, Mei Gongxi dapat dengan jelas merasakan bahaya dan rasa sakit yang dia hadapi saat itu. Datang dari seberang plane, generasi Raja Dewa jatuh di sini, hanya untuk menemukan dirinya sendiri. Dia bersandar ke pelukannya dan hanya memeluknya erat-erat. Jadi, pada saat itu, aku membenci plane ini. Aku bahkan bersumpah diam-diam bahwa jika aku tidak dapat menemukanmu, atau kamu terbegal. Kemudian, ketika aku mendapatkan kembali kekuatanku, bahkan dengan risiko dihukum oleh hukum alam semesta, plane ini juga harus dihancurkan. Sampai nanti, sampai di sini, saat aku melihatmu, aku hanya merasa bahwa aku disukai oleh semuanya. Sejak saat itu, semua emosi negatifku hilang karena penampilanmu. Aku akhirnya melihatmu, tidak ada yang lebih indah daripada ini untukku. Di hatiku, yang tersisa hanyalah kebaikan. Aku hanya ingin melindungimu dan berada di sisimu sampai hari kita bisa bersama. Dan sekarang, akhirnya aku menunggu. Terima kasih karena tidak meninggalkanku. Mei Gongxi mengangkat kepalanya dan mencium pipinya dengan lembut, kamu sangat bodoh.
Tahukah kamu, ketika kamu pertama kali memberitahuku tentang kehidupan masa lalu kita, hatiku penuh dengan penolakan, aku bahkan berpikir sejenak bahwa kamu tidak mencintai aku, hanya karena jejak reinkarnasiku. Tang San berkata dengan senyum masam, ini juga yang paling membuatku khawatir. Mei Gongxi berkata, tetapi kemudian aku mengetahui bahwa kamu tidak. Kamu tidak pernah berinisiatif untuk menceritakan semua tentang kehidupan masa laluku, tetapi hanya diam-diam menjagaku. Kamu mengatakan kepadaku bahwa karena aku telah menjalani kehidupan baru, kamu ingin biarkan aku hidup tanpa meninggalkanku. Maafkan aku, tidak peduli kapan, kau memelukku dan menjagaku. Kapanpun kau berada di sisiku, aku merasa tidak ada masalah lagi, semuanya begitu mudah dan bahagia, dan saat kamu meninggalkanku. Saat itu, aku akan merasa bahwa semuanya begitu tidak wajar, seolah-olah seluruh dunia berada di sisi yang berlawanan denganku. Saat itu, aku tahu bahwa aku benar-benar jatuh cinta padamu. Itu adalah cintaku dari plane ini denganmu dengan memori dua kehidupan, bukan aku bangun.